Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yingki Charlie itu Yingki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini dan nggak kurang satu apapun juga. Nah, sebelum sebelum kita masuk bulan puasa ya teman-teman, saya ingin ngucapin mohon maaf lahir batin buat teman semua dan selamat menyongsong ibadah puasa di bulan Ramadan buat teman-teman yang menjalankannya. Dan tentunya sekarang kita masih bisa ngopi, besok udah nggak bisa teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman besok lihat saya nggak ngopi, berarti kita udah masuk ke bulan puasa ya. Nah, di sini kita akan memberikan rekomendasi HT ya, rekomendasi HT power antara 8 sampai 10 watt. Jadi 8 sampai 10 teman-teman ya. Jadi 8 masuk sampai 10 watt. Kemudian range harganya 1 sampai 1.500.000. 500 sampai 1,5 ya, maksudnya. Sorry. Jadi dari range harga 500 sampai 1,5 teman-teman ya. Jadi kalau range itu masuk 500 sampai 1,5 itu radio itu masuk sini. Kemudian mungkin ada yang di bawah 500 ya. Nanti kita coba cek ya. Kayaknya ada yang di bawah 500. Tapi itu tetap saya masukin kalau range-nya masih masuk di 8 sampai 10 watt. Kemudian teman-teman perlu diingat ya, sekali lagi kategori yang saya sebutkan di sini dual band ya, VHF UHF, kemudian power 8 sampai 10 watt, kemudian range harga 500 sampai 1,5 range harga. Jadi semua kategori itu dicermati teman-teman. Jadi bukan berarti nanti ada radio yang nggak masuk, itu nanti dicermati dulu range-nya ya. Kemudian juga mungkin ada yang nggak masuk di sini karena memang sampelnya nggak ada di sini teman-teman. Jadi kita nggak masukin. Yang ada di sini berarti betul-betul ada di sini terus. Jadi ini adalah barang review yang memang ada di sini, yang stay, yang selalu kita akan coba untuk memberikan informasi buat teman-teman semua. Artinya bagaimana? Artinya apa? Artinya ketika ada pertanyaan atau ketika ada sesuatu yang memang mengenai radio ini, kita bisa jawab teman-teman ya. Tapi kalau nggak ada radionya di sini, ya kita nggak bisa apa-apa teman-teman. Tapi kita bisa review dan bisa dilihat reviewnya. Tapi kalau untuk kita memasukkan di dalam rekomendasi, kita nggak bisa. Karena radio itu tidak kita uji setiap saat dan juga tidak kita tahu kekuatannya seperti apa. Ya, kelebihan keunggulannya seperti apa. Nah, jadi kalau Anda teman-teman, loh kok merek itu lagi, kok merek itu? Ya memang merek itu yang mereka serius. Jadi mereka serius untuk digunakan buat teman-teman semua. Jadi kalau yang nggak serius ya terserah mereka ya teman-teman. Terserah merek yang mereka pasarkan ya. Tapi kalau merek-merek yang ada di sini mereka serius ya. Mereka serius untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua sehingga barangnya ada di sini ya, sehingga barangnya mereka taruh di sini sehingga kita bisa menginformasikan kepada Anda semua. Dan teman-teman paling bertanya, itu barangnya dijual nggak? Makanya saya bilang nggak dijual karena barangnya ada di sini untuk kita berikan rekomendasi seperti ini teman-teman. Kalau barangnya udah nggak ada ya udah. Oke, tapi nanti tetap saya sebutin karena ada beberapa tipe yang sama, jenis fisiknya sama tapi mereknya beda. Nanti akan kita sebutin juga merek-mereknya teman-teman. Nggak ada masalah ya. Artinya meskipun produknya nggak ada di sini, tapi kalau ada perwakilannya di sini, tetap kita akan sebutkan merek-mereknya teman-teman. Ya seperti itu. Oke. Nah, kali ini adalah perubahan peta kekuatan untuk sebuah rekomendasi dari HT 10 watt. Kalau dulu ada banyak dominasi satu merek, tapi kali ini
sudah mulai ada perbaikan-perbaikan yang terjadi pada suatu merek, teman-teman. Dan tentunya kalau di teknologi HT itu beda dengan handphone, teman-teman ya. Kadang-kadang teman-teman, wah ada handphone bisa di diuprek-uprek, ganti softwarenya, ganti ini, nah, itu bisa, teman-teman. Kalau HT mungkin juga bisa, tapi kalau namanya jelek terus ya. Maksudnya ke kualitasnya seperti itu ya seperti itu terus. Mau diapain seperti itu. Tapi kalau handphone mungkin bisa diuprek-uprek softwarenya atau apa segala macam. Tapi kalau semacam ini adalah kombinasi antara software dan hardware-nya, teman-teman. Jadi kalau hardware-nya sudah nggak sempurna, maka meskipun software-nya diutak-atik, tetap HT itu kan tetap nggak sempurna. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini bukan sekedar komunikasi, tapi ini adalah sebuah pancaran radiasi frekuensi yang cukup besar, sehingga perlu komponen-komponen yang tepat dan ukuran yang tepat, teman-teman. Kadang-kadang power besar belum tentu itu terbaik ya. Bisa saja nyeplet-nyeplet, bahasa harmoniknya banyak, seperti itu, teman-teman. Jadi ya banyaklah HT-HT yang memang seperti itu. Nah, oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk mereview ya. Tapi sebelum kita review, karena ini kesempatan kita untuk ngopi, kita masih bisa ngopi, kita ngopi dulu ya. Kita kopi, seruput kopinya dulu, bismillah. Besok nggak bisa ngopi nih, seruput lagi. Kopi hitam tanpa gula. Alhamdulillah. Oke, teman-teman. Nah, oke, buat teman-teman semua, sekali lagi disimak baik-baik ya. Jadi kalau memang produknya nggak ada di sini, itu bukan berarti nggak baik ya. Itu mungkin juga bagus, karena kita juga ada pernah review, sehingga ya tetap bisa menjadi patokan untuk Anda semua untuk menggunakan produk tersebut ya. Oke, teman-teman, kita akan segera mulai, dan ini harap Anda bersabar ya, teman-teman, karena ini nanti juga akan kita tampilkan link-linknya ya. Dan HT-HT ini tentunya yang kita review yang terbaru, teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak bisa bandingkan dengan yang lama, artinya produk yang baru yang kita bandingkan, teman-teman ya. Karena ada perbedaan antara kualitas yang baru sama yang lama. Sementara kalau saya ambil rekomendasi yang lama, produknya sudah nggak ada di pasaran, teman-teman. Jadi sudah tergantikan dengan yang baru. Sehingga itu apabila saya rekomendasikan salah tentunya ya. Saya rekomendasikan tentunya yang ada di pasaran sekarang yang baru. Jadi buat teman-teman kalau nyari ya seperti itu kondisi yang saya sebutkan tadi ya. Kalau kita rekomendasikan yang lama, nanti teman-teman pada kecewa, oh ternyata saya kok dapatnya nggak seperti yang Om Edi ngomong. Nah seperti itu kan jadinya. Makanya saya rekomendasikan yang baru. Makanya peta kekuatannya akan berubah di sini. Anda akan bisa menilai peta kekuatan untuk rekomendasi akan berubah di sini, teman. Kenapa? Karena ada perbaikan-perbaikan dari beberapa produk yang memang mereka serius. Oke, kita langsung aja mulai, teman-teman. Kameranya saya balik, kita langsung membahas satu persatu HT yang menjadi rekomendasi saya. Dan nanti tentunya saya juga akan tampilkan link deskripsi, juga tag di video ini. Dan buat teman-teman yang nyari misalnya di Shopee atau dimanapun itu, silakan cek aja. Di situ juga ada video singkat saya di Shopee atau di mana yang tampil di dalam produk itu, maka itu yang menjadi pilihan Anda, teman-teman ya. Jadi nggak usah pusing dengan ada yang mengatakan ini lebih murah, nggak usah pusing, teman-teman ya. Yang penting itu rekomendasi saya, maka silakan Anda pilih. Oke, kita langsung aja review dari awal. Siapa yang menjadi terbaik di awal tahun 2025 ini yang serius menggarap produknya? Mari kita simak sama-sama. Oke, teman-teman. Saya akan sebutkan dari yang pertama aja ya. Kalau rata-rata teman-teman nyebutin dari belakang, saya tetap nyebutin dari yang pertama ya. Jadi di sini saya akan
rekomendasikan kepada teman-teman semua sebuah radio terbaik di tahun 2026 ini, awal 2026, yang benar-benar menggarap serius produknya. Meskipun harganya nggak mahal, tapi radio ini menjadi andalan bagi semua pengguna radio tentunya, pengguna HT ya. Ini adalah Eskom FC 12 Pro 2025 teman-teman. Kenapa ini bisa menjadi terbaik? Yang pertama, karena satu, dia udah Type-C. Kemudian di sini baterainya dia sebesar 2800 sudah cukup, dan ini power 10 watt teman-teman ya. Power 10 watt VHF UHF. Kemudian dual PTT. Kemudian juga sudah bisa airband. Kemudian di sini juga sudah ada fungsi scanning, FM radio, suara speaker yang bagus. Kemudian di sini yang menjadi nilai fokus utama terbaiknya dari Eskom FC 12 Pro 2025 adalah resipnya teman-teman. Jadi resipnya di sini ya sangat peka, menggunakan antena bawaan maupun menggunakan antena luar teman-teman. Nggak ada masalah. Kalau Anda perlu, kita buktikan saja. Kita buktikan saja ini dengan antena bawaannya. Kita buktikan teman-teman ya. Antena bawaannya juga bagus ya. Antena bawaannya juga bagus teman-teman, jangan salah ya. Untuk Eskom FC 12 Pro 2025 ini antenanya bawaannya bagus. Ini Squel 1 ya. Squel 1. Nah, ini mungkin cuaca kurang bagus ya. Jadi kita coba squelnya kita turunin lagi. Buka aja. Kita buka teman-teman. Cancel. Function. Jadi untuk Squelch. Menu. Cancel. nah, di sini aja dia sudah bisa resip ya. Biasanya radio-radio yang saya review di sini belum bisa resip. Nah, di belakang saya bisa resip dengan baik teman-teman. Nah, ini squel saya tutup lagi teman-teman ya. Squel saya tutup. Anda bisa lihat ini ada keunggulan yang paling bagus dari Eskom FC 12 Pro 2025 ini. Nah, ini kita buktikan lagi teman-teman ya. Jadi bukan hanya kita ngomong-ngomong aja, omong-omong aja, enggak ada. Ini langsung aja langsung kita praktekin ya. Kalau ragu-ragu dengan resipnya ya. Nih, kita coba. Nih. Nggak usah diapa-apain, resipnya langsung jos. Nggak usah digoyang-goyangin konektor, lepas, pasang lagi. Ya, terbaik resipnya teman-teman. Nggak ada cerita ya. Eskom FC 12 Pro 2025, resipnya cukup mantap, jos gandos ya teman-teman. Nah, resipnya mantap, modulasinya juga teman-teman ya. Modulasinya ini sudah berubah. Dulu yang Eskom FC 10 Pro itu modulasinya kecil teman-teman. Kemudian naik ke 12 Pro 2000 berapa ya waktu itu ya. Pokoknya 12 Pro lah yang pertama sebelum ini. Itu bagus, mikrofonnya bagus. Cuman resipnya squelnya nutup teman-teman. Squel 1 nggak bunyi. Nggak bunyi, dibuka baru bisa masuk ya. Bunyi kenceng banget. Nah, ini sudah dirubah di sini. Sudah dirubah di FC 12 Pro 2025. Maka ini adalah HT terbaik saat ini di tahun 2026. 10 watt, ingat ya, kategori 10 watt. Harga range 500 sampai 1.500.000. Eskom FC 12 Pro 2025 menjadi yang terbaik nomor 1 di tahun 2026 ini teman-teman ya. Nah, di awal ya, jadi awal belum tentu nanti ada perubahan-perubahan lagi teman-teman. Yang jelas yang di awal ini udah paling top banget ya.
Escom FC 12 Pro 2025 ini. Nah, kalau dibilang waterproof, dia memang tidak bisa dicelupin teman-teman ya. Tapi kalau hujan-hujanan masih oke. Hujanannya masih oke ya. Hujan-hujanan masih oke, masih bisa karena rapat semua teman-teman, rapat semua di sini, dan kalau kena hujan juga masih bisa dipakai Escom FC 12 Pro 2025 ini, sehingga bisa menemani Anda kegiatan apa saja ya. Dan yang jelas kita butuh resip yang peka, modulasi yang kenceng. Ini Escom FC 12 Pro 2025 menjadi jawabannya buat Anda di awal tahun 2026. Ini yang pertama teman-teman. Nah, kedua, nah ini yang pertama kita taruh dulu ya. Sekarang kita lanjutkan yang kedua teman-teman. Lanjutkan yang kedua. Yang kedua, nah ini lupa masang ini. Lupa masang ini biar nggak tegang. Ya teman-teman, semangat. Kita pasang ini supaya modulasi saya juga terbaca di situ ya. Oke. Yang kedua, di sini jatuh pada Wercom BR818 Spot Radio. Ya. Dulu memang jadi yang pertama, tapi ketika muncul yang baru, ini ada perubahan pada Wercom BR818 Spot Radio. Resipnya dia agak sedikit menurun, kemudian modulasinya juga agak sedikit menurun, tapi kualitas tahan bantingnya tetap oke. Kualitas tahan bantingnya tetap oke, dia tetap waterproof, baterai juga lumayan, dan sudah Type-C yang baru ini. Kemudian antenanya juga udah baru teman-teman, rata-rata udah seperti ini semua dan bagus ya. Makanya dia masih bisa bertahan menjadi urutan yang kedua. Mudah-mudahan nanti kalau bisa dirubah kembali untuk resipnya sama modulasinya, maka dia bisa menjadi yang pertama lagi. Cuman karena dia ada penurunan di resip dan di modulasi teman-teman. Modulasinya lebih rendah daripada yang ini ya, Escom, lebih kecil daripada yang Escom. Sehingga dia keunggulannya ada jatuh pada waterproof dan tahan bantingnya untuk Spot Radio ini. Nah, bisa digunakan untuk teman-teman yang kerja ekstrim. Nah, ini bisa kita coba ya. Kita langsung aja antena luar untuk membuktikan resipnya. Nah, ini kan nggak bunyi teman-teman ya. Ini ada penurunan dibandingkan yang versi lama. Dan teman-teman nanti bilang, wow, kalau yang sebelumnya saya bagus. Iya, yang baru sekarang kayak gini semua teman-teman. Makanya kita tetap memberikan informasi kepada Anda sesuai dengan real yang ada saat ini. Jadi kalau kita misalnya ngambil yang lama terus saya tampilkan di sini kan tidak fair nanti. Ketika Anda beli tidak sesuai dengan ekspektasi Anda, tapi dia masih bisa resip tuh. Cuman sekali dibuka ya. Sekali kita buka teman-teman. Nah, nih sekali kita sekali bikin satu dia langsung hilang. Oke, nah itu dia. Makanya ini menjadi nomor 2, peta kekuatan berubah. Kalau yang lama, ini saya langsung fair aja ya, sebutin yang lama ya. Kita ambil yang lama ya teman-teman ya. Ini fair aja. Ini yang lama. Ya, jadi kalau yang lama, apakah yang lama itu lebih peka? Mari kita lihat sama-sama teman-teman. Nah, ini kita lihat ya, ini yang lama ya. Apakah yang lama lebih peka? Ya, ini square tutup nih. Nah, cuman ya itu tadi splaterannya masuk sekarang teman-teman. Tuh. Pokoknya bunyi lah, yang lama itu bunyi, ditutup scale-nya bunyi. Kalau yang ini enggak. Oke teman-teman, jadi petanya berubah, dan yang lama itu suaranya kenceng banget. Yang lama itu bahkan Escom 12 Pro 2025 ini masih kalah dengan yang lama itu, yang Wercom tadi ya. Yang bukan ANC ini sudah ANC, yang sana bukan ANC, ini ANC. Jadi buat teman-teman, ANC-nya matikan, suara tetap kencang teman-teman. Ya, Wercom BR818 Spot Radio. Jadi yang kedua ya, taruh sini. Terus yang ketiga itu jatuh ke mana teman-teman? Yang ketiga jatuh ke
Eracom RC98 dan kawan-kawan ya. Eracom RC98 dan kawan-kawan. Itu ada kawan-kawannya, ada Firstcom, ada Escom FC10 Pro. Jadi Firstcom itu tadi 2100R, kemudian ada Escom FC10 Pro, kemudian ada Fastcom FC UV98, ada TYT TH UV98. Ya teman-teman. Jadi teman-temannya itu banyak karena sama modelnya persis ya, sama persis modelnya. Dan di sini juga 10 watt, baterai juga lumayan. Di sini 2000 berapa itu? 3200, sorry, 3200 teman-teman. Dia besar karena nggak ada Type C di sini, jadi kita pasti desktop charger ya. Kemudian ya PTT-nya hanya satu, belum bisa airband, tapi dual band full 10 watt. Receive jangan ditanya ya. Ini memang bukan waterproof, tapi dia ada lampu senter, keunggulan tersendiri, lampunya terang. Jadi kalau teman-teman butuh penerangan ya untuk malam-malam ronda atau apa ya, buat teman-teman yang mau jalan atau kemana ya perlu lampu, ini jawabannya dari radio Eracom RC98 ya. Bisa juga Fastcom FC2100, bisa Fastcom UV98, bisa Escom FC10 Pro. Itu sama dengan ini. Kenapa menjadi ketiga teman-teman? Pertama yang pertama adalah receive-nya memang bagus ya. Yang kedua dia memang modulasinya nggak sekencang yang spot radio yang itu ya. Tapi ini lumayan, audionya juga sudah lumayan. Dia keunggulannya adalah di receive-nya teman-teman. Ini keunggulan satu-satunya di receive teman-teman. Dia nggak bisa airband tapi FM ada. Kalau yang sana sudah bisa airband semua, ini airband semua, airband. Kemudian kalau yang spot radio 3 standby, yang lain masih 2 standby, ini 2 standby juga. Kemudian ya itu tadi modulasi. Itu sudah Type C dua-duanya, ini belum Type C. Nah, ini makanya jadi yang ketiga teman-teman. Jadi ada beberapa penilaian sehingga dia menjadi yang ketiga. Ini kita coba ya. Tuh. Ya. Tetap masih jos. Receive-nya Eracom RC98 receive-nya masih sangat jos. Jadi dia masih mengalahkan Wercom BR88 plus spot radio, tapi kan keunggulan hanya di receive saja belum tentu poinnya besar teman-teman, karena kita perlu modulasi yang kencang, kita perlu waterproof, kita perlu mendengarkan yang lain, misalnya airband, kita perlu Type C, ini nggak ada. Jadi dari poinnya itu maka ini menjadi urutan yang ketiga teman-teman. Kita taruh aja dulu sini. Nah, ketiga. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke peta selanjutnya. Peta selanjutnya power 8 sampai 10 watt, harga 500 sampai 1,5 juta. Dan kadang ada juga yang jual di bawah 500. Jadi rata-rata lah saya ambil range. Nah, ini adalah pendatang baru, tapi kalau menurut saya ini luar biasa ya, luar biasa teman-teman. Nah, luar biasanya di mana? Ini adalah Eracom RC69, bahkan mengalahkan kakaknya yang Eracom RC68 ya. Eracom RC69 ini dia sudah layarnya warna teman-teman, kemudian power 8 watt sampai 9 watt. Di sini juga receive-nya lumayan medium. Yang paling menonjol di Eracom ini RC69 adalah modulasinya. Modulasinya sangat clear teman-teman, clear dan kenceng ya. Bukan hanya kenceng tapi clear teman-teman ya. Audionya itu gimana ya? Kayak kita
suaranya 2 gitu. Nggak tahu, pokoknya racikan dari Eracom yang RC69 ini audionya sangat bagus banget ya. Jadi untuk modulasi vokal Anda ketika Anda mancar ini luar biasa bagus ya untuk Eracom RC69 ini. Bahkan mengalahkan Escom yang pertama tadi. Nah, cuman dia kalah di resip. Kemudian dia juga belum sepenuhnya waterproof ya teman-teman ya. Dan tapi dia sudah Type C. Nah, dia sudah Type C. Kemudian ya baterainya lumayan lah teman-teman ya. Ini baterainya lumayan. Di sini dia 3600 baterainya. Nah, keunggulan yang terbaik dari Eracom RC69 ini adalah di Bluetooth-nya teman-teman. Ya, Bluetooth-nya. Ini juga sudah bisa airband, kemudian FM radio ya. Yang terbaiknya adalah ada Bluetooth-nya teman-teman. Ada Bluetooth sehingga kita bisa memprogram radio ini tanpa harus menggunakan kabel connect di komputer, cukup dengan handphone Anda. Ya, bisa koneksi ke Eracom RC69. Kita program frekuensi-frekuensi yang ada di sini, kasih nama, kasih apa, pokoknya semuanya dari handphone Anda dengan menggunakan Bluetooth. Nah, itu yang hebatnya dari Eracom RC69 Plus ya. Oke, kita akan coba tes saja resipnya, karena setiap yang kita ini kita coba resipnya ya. Nah, karena nomor satu yang saya sarankan buat teman-teman adalah memang resip dulu ya. Untuk komunikasi itu yang paling pertama saya anjurkan adalah resipnya. Nah, kalau kita pasang kan belum bunyi, kita coba open square-nya. Bunyi ya teman-teman ya, square-nya dibuka, bunyi. Ini antena luar loh. Jadi tidak semua HT itu dengan antena luar bisa bunyi teman-teman. Ini bunyi. Ya, jadi lumayan. Jadi buat teman-teman yang sudah punya Eracom RC69 ya, jangan khawatir, ini radionya bagus juga teman-teman ya. Mungkin karena poinnya di bawah yang lain, yang di bawah yang tadi ini jadi nomor 4, tapi kalau Anda mencari HT dengan kualitas audio yang kenceng, jawabannya ini. Eracom RC69 terkenceng saat ini. Saat ini loh, di antara HT-HT yang apa ya namanya, dipasarkan model barunya saat ini yang paling kenceng ya. Bahkan Eracom 88 Plus Spot Radio pun kalah dengan ini. Yang terbaru loh ya, kalau yang lama masih menang, tapi yang terbaru ini yang paling kenceng teman-teman. Ini juga sudah ANC loh teman-teman ya. Jangan salah, ini juga sudah ANC, tapi kenceng. Seandainya racikan ini dimasukkan ke spot radio, wah luar biasa. Tinggal resipnya ditambah-tambahin dikit, audionya udah kenceng banget. Oke, ini nomor 4 teman-teman ya, untuk Eracom RC69. Jadi buat teman-teman, nanti link pembeliannya, kemudian apanya nanti kita akan taruh ya. Dan nanti kalau misalnya Anda mau cari kemudian belum bisa dibuka tokonya, berarti tokonya masih libur ya. Tokonya masih libur karena ini saya buat video pada saat Imlek ini teman-teman. Lagi Imlek. Jadi ya itu banyak yang libur toko menjelang Imlek dan puasa. Oke teman-teman, kita lanjutkan urutan yang ke berapa? Kelima teman-teman. Nah, ini dia SMP DM 700 apa ya? Sorry teman-teman, saya nggak hafal. SMP DM 700 ya. SMP DM 700. Nah, ini waterproof teman-teman. Power 10 watt. Dan meskipun ini power 10 watt, dia di bawah ini karena modulasinya kenceng, ini jauh ya. Tapi kita lihat. Nah, itu dia. Ya, coba ini ya, hidupin. Oke, seberapa detik? Kita coba lihat yang ini.
Nah, secepat itu teman-teman, SMP DM700, secepat itu layar warna, informasi sangat lengkap di sini ya, informasinya sangat lengkap. Apa yang settingan yang ada di sini, misalnya tadi ini SO50 ya, satelit nih, tone-nya, kemudian tegangan baterainya, itu kita bisa tahu di sini teman-teman. Sehingga kita gunakan radio ini udah nggak ragu-ragu, udah benar settingannya atau belum, tegangan baterainya itu masih full apa enggak, dan jelas personalisasi radio ini cukup bagus karena di sini tampilan layarnya sudah ada nama kita, call sign kita bisa isi. Luar biasa teman-teman. Nah, ini menjadi nomor 5 karena ada beberapa hal yang memang menjadi kekurangannya, yaitu tadi modulasi, mungkin modulasi ya, modulasinya teman-teman ya. Kemudian resipnya di bawah Escom juga ya, di bawah era komersi 98 ya. Kemudian modulasi, nah itu tadi ya, modulasi dan ini sebagai macamnya, tapi dia punya keunggulan waterproof teman-teman, jangan khawatir, keunggulannya waterproof. Nah, ini juga standby-nya sudah 3 standby teman-teman ya, airband juga udah bisa, scanning juga bisa ya, jadi aman. Ini juga bisa scan teman ya, ini juga bisa scan yang 69, kecuali yang RC 98 enggak. Ini kemudian PTT sudah plastik, apa ya, kok mantep lah pokoknya ini ya, udah Type C juga. Kemudian nah ini kita coba resipnya, teman-teman ya, kita coba resipnya nih, kita coba ya. Karena semuanya harus kita tes resipnya ya, supaya teman-teman tahu bahwa apa yang kita sebutkan itu ya memang yang pertama harusnya dari resipnya. Coba nih, nah kan nggak bunyi ya teman-teman ya. Kita buka squelnya, kita open squelnya. Ya, bunyi teman-teman ya. Oke, bunyi. Nah, seperti itu. Jadi dia punya keunggulan di fast booting. Nah, jadi untuk DM700 SMP ini punya keunggulan di fast booting teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mau pakai radio kemudian mau buru-buru cepet-cepet, ini menjadi yang terbaik ya. Nih, tes langsung ya, dan semua informasi ada di layarnya. Ya, menjadi yang nomor 5 teman-teman ya. Oke. Jadi nomor 5 taruh sini. Pokoknya mantep ya. Jadi 1 sampai berapapun itu tetap menjadi rekomendasi, jangan khawatir teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke saudaranya juga sih. Ini adalah Eracom RC 68 plus, sama bentuknya persis dan ya semuanya persis. Cuman ada cumannya tuh. Cumannya ini saya hidupin ya. Nah, tuh hidupin, agak lama baru muncul. Nah, yang berbeda di sini adalah tampilannya di sini nggak ada seperti yang ini, dan fast bootingnya lebih cepat ini. Nah, lihat ya, padahal sama loh ini. Cuman eksteriornya beda, atasnya sama, samping sama, bawah sama, belakang sama persis. Yang beda itu di tampilan eksterior depan dan tampilan layarnya dan kecepatan bootingnya. Ya teman-teman,
Nah, ini menjadi nomor ke-6 ya, Eracom RC 618. Resipnya gimana? Oke, kita tes resipnya. Modulasi sama persis ya dengan yang DM700, sama persis. Resipnya gimana? Kita coba. Power juga bagus ya, 10 watt. VHF-nya sama UHF-nya ada beda tipis, UHF-nya sekitar 7 atau 8 ya. Ini kita sudah masuk di seismograf tapi nggak bunyi. Kita coba open square. Nah, menunya pun beda teman-teman dengan yang tadi ya, dengan yang DM700. Racikan software. Bunyi ya, sama dengan tadi punya DM700. Square tutup, mati. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi ini ada urutan ke-6 Eracom RC 618. Urutan ke-7 teman-teman jatuh kepada Dalcom DL 9000 Pro. Nah, seperti itu teman. Dalcom DL 9000 Pro masuk ke urutan ke berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya teman-teman ya. Dia masuk ke urutan ke-7. Ya lumayan lah. Ini sebuah kekuatan juga dari Dalcom ya. Ya sebenarnya hampir sama dengan DM700. Anda bisa lihat. Saya hidupin ya teman-teman ya. Cuman buktinya lama banget. Nah, buktinya lama tapi dia punya informasi yang lengkap sama dengan DM700. PTT juga dual PTT sama ya. Ini dual PTT juga sama. Kemudian ya tampilannya beda. Kemudian yang berbeda di sini power teman-teman. Powernya. Jadi VHF-nya gede tapi UHF-nya drop dia sekitar 5 watt. VHF-nya bisa hampir 9 sampai 10 watt. Tapi untuk UHF-nya drop, dia turun di 5 watt. Nah, itu yang membuat dia menjadi urutan ke-7 teman-teman. Tapi resipnya dengerin dulu teman-teman ya, resipnya. Ya, kita coba resipnya dari Dalcom DL 9000 Pro. Jadi ini waterproof juga teman-teman. Jangan khawatir, Dalcom 9000 Pro juga waterproof. Resipnya sama juga, tapi kita coba buka SQL-nya. Langsung bisa ya. Oke. Kalau ditutup hilang. Ya teman-teman ya. Jadi ya itu tadi saya bilang kita menentukan ini tuh berdasarkan ERC yang pertama ya. Kemudian modulasi, kemudian yang lain-lainnya. Nah, ini menjadi urutan yang ke-7 teman-teman ya. Yang ke-7 jatuh pada Dalcom DL 9000 Pro. Waterproof juga. Nah, yang agak merosot nih, merosot ya teman-teman. Daripada yang sebelum-sebelumnya ini adalah jatuh pada Wacom WR88 Plus. Ini dia merosotnya kenapa teman-teman? Resipnya jauh berkurang. Kalau modulasi ya hampir sama dengan yang spot baru, yang spot radio ya. Dia dual standby, kemudian VHF UHF, power 10 watt, dual PTT, airband belum bisa ya. Airband belum bisa. Kita coba untuk resipnya teman. Mudah-mudahan nanti Wacom bisa perbaiki untuk resipnya ini. Yang menjadi keunggulannya juga dia sudah Type C teman-teman, ini Type C untuk ngecas. Nah, coba cek untuk resipnya. Nih. Ini kita sudah seismograf antena luar. Kita open square.
tingkat diam. Nah, ini saya juga pusing nih bacanya. Kalau bisa bahasa Inggris saja ya. Confirm. Ya, bisa sih resipnya udah oke. Bisa. Tapi agak sedikit nurun ya, teman. Confirm. Ya, dia juga waterproof, teman-teman. Sudah waterproof dan 10 watt. Ya, ada rata-rata 10 watt lah, ada 8 sampai 10 watt. Teman-teman pasti ada yang dapat 8 watt, ada yang dapat 9 watt, ada yang dapat 10 watt. Makanya saya sebutkan 8 sampai 10 watt, dan harga juga masih masuk range 500 sampai 1.500.000. Taruh dulu. Urutan ke 8. Urutan ke berapa, teman-teman ya? Ini yang agak sulit, tapi ya mau nggak mau kita masukin dia yang ke 9. Ini adalah Escom FC20 Pro. Jadi buat teman-teman yang punya Escom FC20 Pro, ini radio cukup besar, power besar, sudah Type C, baterai gede, layar juga besar, ya, powernya besar, suara lumayan, medium PTT plastik ini. Kemudian layar berwarna, bisa scan, dual band, airband bisa nggak? Kita coba ya. Airband bisa. Kemudian ada lampu senternya juga. Harganya ini, teman-teman, harganya yang paling nggak masuk akal di harganya ini. 10 watt, power besar, layar besar, semuanya besar, body gambot. Harganya itu ada yang nggak di bawah, ada yang di bawah 500. Itu ya, teman-teman. Bahkan saya nggak tahu, Anda bisa cek sendiri nanti harganya. Ini adalah radio paling murah yang powernya besar banget, ya. Tapi ya memang ukurannya besar juga. Nah, kelemahannya cuma di erek dia, teman-teman. Kelemahannya di ereknya nih. Kita coba ya. Ini urutan ke berapa tadi? Ke 9 ya. Ereknya. Nih. Ereknya, teman-teman. Kita lihat ereknya. Jadi buat teman-teman kalau mau lihat powernya itu nanti di reviewnya saya ya. Itu ada yang 20 Pro, New 20 Pro ya. Itu powernya di situ. Ini kalau kita cek semua power di sini kelamaan video nanti nggak habis-habis. Antenanya juga bagus, teman-teman ya. Jadi kalau Anda beli Escom FC20 Pro ini antenanya sudah bagus. Ini kita buka squealnya. Kita coba buka ya. Nah, kita open squeal. Tuh. Kelemahannya di erek dia, teman-teman. Di ereknya nggak peka. Pakai antena bawaan aja. Kalau antena bawaan masih mending ya. Makanya saya kasih urutan nomor 9 karena dia powernya besar, baterai besar, harga murah. Mana lagi Anda dapat harga murah power besar ya, teman-teman. Cuman ya itu tadi, kalau kita mau pakai antena luar ini nggak cocok untuk yang 20 Pro. Tapi nggak waterproof, teman-teman, ini nggak waterproof. Nah, selanjutnya masuk ke Worton WR99. Ini urutan ke-10. Di sini dia sudah layar warna, dual band, ada airband, VHF UHF, bisa diprogram manual di radionya. Ini juga bisa yang Escom ya. Tapi nggak bisa kasih nama kayaknya. Ini bisa kasih nama, bisa program di radionya. PTT plastik, kemudian memang belum Type C, teman-teman. Tapi jangan salah, baterainya irit. Belum Type C tapi baterainya irit untuk yang Worton WR99. Kemudian
keunggulannya di mana? Keunggulannya waterproof, harga murah. Jadi waterproof yang murah, power gede, itu ini teman-teman, Worton ya. Dan mungkin hampir bersaing dengan yang Eracom RC68 ya, bersaing dengan itu. Tapi karena resipnya itu di bawahnya Eracom RC68, maka kita kasih di nomor berapa ya ini? 10 ya. Kita tes resipnya teman. Kok ini lama-lama makin maju sini. Ntar sini aja. Nanti nggak cukup tempatnya. Jadi kalau teman-teman punya Worton, jangan khawatir, masih masuk rekomendasi JOS. Ini kita coba ya. Ini saya senang layarnya, teman-teman. Layarnya bening ya. Meskipun hanya seperti ini, tapi layarnya bening. Kita antena sudah terpasang. Kita juga buka square-nya, coba. Square-nya di mana ya? Di atas kali ya. Oh, bukan di situ. Kita cari square-nya, teman-teman. Nah, itu dia. Kita buka square-nya. Ya. Masih lebih mending daripada FC20 Pro. Cuman memang powernya dia di bawah FC20 Pro untuk ini ya. Tapi dia punya keunggulan waterproof. Resipnya tipis-tipis, sedikit lebih baik daripada 20 Pro. Nah, itu bunyi ya. Tadi 20 Pro sama sekali nggak bunyi, nih masih bunyi. Oke teman-teman. Tapi kalau antena bawaannya bagus teman-teman. Jadi kalau Anda pakai antena bawaannya, resipnya bagus. Ini adalah Worton 99W99. Nomor berapa tadi? 10 ya? Nomor 10. Nomor 11 jatuh lagi nih ke Dalcom. Dalcom DL9000 dual band. Jadi DL9000 itu ada dua. Ada yang Pro, ada yang 9000 dual band. Sama-sama 9000 teman-teman. Tapi ini yang monokrom. Yang monokrom seperti ini dia layarnya seperti ini, tapi irit baterainya teman-teman ya. BTT juga plastik. Di sini memang belum Type C, tapi baterai besar sama dengan Wirecom Spot Radio dan 88 Plus, dan juga mana ya? Ya, Dalcom ini ya. Jadi ini keluarganya hampir sama itu. Bisa ganti-gantian kalau Anda punya radio yang sama. Justru kalau nggak ada Type C-nya, pinjam punya ini bisa. Punya Wirecom ya. Nah, kita coba untuk resip. Nomor 11 ya. Resipnya belum bisa, kita coba buka square-nya. Nah, seperti itu teman. Padahal udah dibuka ya. Square-nya udah kita buka, tapi resipnya ya seperti itu. Oke, jadi dia tersendat-sendat, mungkin karena kandela software aja. Tapi yang jelas, kalau power sih lumayan ya, 8 sampai 10 watt udah masuk untuk yang Dalcom DL9000 dual band ini. Kalau untuk scan belum ada. Airband belum ada, jadi hanya dual band teman-teman. Jadi waterproof oke. Nah, dia punya keunggulan ada di waterproof juga teman-teman. Di waterproof, jadi bisa main-main air. Ini. Kemudian sebenarnya ada satu lagi teman-teman ya. Yang ini berapa tadi? 10 11 ya.
Yang ke-12 itu barangnya nggak ada di sini. Itu ada Firstcom FC98R ya, tapi barangnya nggak ada di sini tuh. Ya, kita lewatin aja. Sekarang yang ke-12. Yang ke-12 ini sebenarnya di luar dugaan. Di luar dugaan saya juga, karena kita beli itu sebenarnya karena lihat barangnya kecil ya teman-teman. Barangnya kecil. Ya, kecil ini. Nah, ini 6.800. Nih. GP320. Ini barangnya kecil tapi powernya lumayan ya, 9 watt, 8 sampai 9 watt, teman-teman. Sampai 10 watt ya, antara range itu ya. Powernya kecil tapi cabai rawit. Bukan powernya kecil, barangnya kecil ini. Ini paling kecil di antara semua nih, teman-teman. Di antara semua HT yang ada ini nih yang paling kecil banget, mungil. Bahkan kalau dibandingkan dengan nih UV5R mini hampir sama. Ini besar dikit. Ya, besar dikit. Bayangin, sekecil ini power gede. Ya. Modulasi lumayan. Tapi tidak waterproof, teman-teman. Jangan harap dia waterproof. Tapi dia sudah Type C, incasnya di sini. Nih Type C. Dia juga bisa pakai desktop. Kemudian PTT-nya ini yang luar biasa, dual PTT plastik. PTT-nya plastik. Dan dia juga ada spektrumnya, teman-teman ya. Ini yang saya luar biasa. Ini spektrumnya di mana ya? Lupa saya. Spektrum itu mungkin tekan agak lama ini. Ini apa ya? Nah, ini dia. Band scope kan spektrum. Band scope. Nah, ini layarnya kalau keterangan banget sih, jadi agak sedikit silo kameranya. Seperti itu teman, jadi keunggulannya lumayan. Ada ya, itu nomor 12 ya teman-teman. Sebenarnya ada tadi saya sebutkan tadi itu satu produk ya, yang full watt juga dari Firstcom FC98R, tapi barangnya kebetulan nggak ada di sini. Resipnya belum ada. Basic settings. Kita masuk ke programnya. Programnya sangat banyak banget. Nah, ini square-nya udah saya nolin. Oke, square sudah nol teman-teman. Settings. Tapi ya itu tadi nggak ada. Harus kita monitor. Ya, resipnya ya seperti itu teman-teman, resipnya. Jadi resipnya kurang peka teman-teman, tapi powernya besar. Radio mungil dengan power besar 8 sampai 10 watt. Luar biasa sebenarnya GP320 ini. Kalau buat teman-teman yang hanya untuk masuk ke repeater, untuk lokal-lokalan aja, untuk dengan antena bawaan, ini sudah cukup oke. Ya, antena bawaannya diganti dengan yang punya UV17L gitu ya. Kalau antena bawaannya ini juga kurang mantap sih. Tapi ya sekarang tergantung Anda semua teman-teman ya. Tapi ini masuk rekomendasi karena HT-nya kecil, powernya gede teman-teman. Luar biasa. Oke, saya kira itu teman-teman ya. Mungkin ada beberapa radio yang tidak masuk di sini. Oh, satu lagi. Tuh, saya ketinggalan satu lagi teman. Ini teman-teman ya. Aduh, sorry. Jadi saya ralat. Ini masuk di urutan keberapa tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5 ke 8 9. Ini sebenarnya urutan ke 9 teman-teman. Yang 9 Eskom ini ke 10. Ini 11. Ini 12. Ini ke 13. Ini yang ke 9. Ketinggalan tadi di 11 ini. Aduh. Oke, ini Eracom, tipenya Eracom apa ya? Nih. Eracom RC910, D910.
10 watt juga. Welcome you. Ada getarnya teman-teman, PTT dual PTT, sudah Type C, baterai gede, kemudian layar lega, airband, FM radio, belum waterproof. Tapi nanti kita coba resipnya. Dan ini sama juga dengan GT10 buat teman-teman, GT10 juga ada sama dengan ini persis. Nah, ini saya lupa ya teman, mohon maaf, ini nomor 9 sebenarnya. Jadi ada 13 radio yang kita tes ya. Nah, kita pasang aja lah untuk antenanya langsung. Kita mau coba resipnya ya. 0. Nah, itu resipnya kurang ya, coba kita coba buka sekali. Menu. Radio name. Kalau nggak salah di urutan 43, scale di 43. Oh, 47. Okay. Resipnya bagus ya. Resipnya bagus, tapi dia nggak waterproof sayangnya ya. Resipnya bagus teman-teman ya. Kalau Anda mau resipnya bagus, kemudian power bagus, baterai bagus Type C, kemudian juga dual PTT, tapi PTT-nya masih karet semua nih teman-teman ya. Kemudian ada getar juga di sini ya, ada getaran. Kalau bergetar itu bisa scan juga. Kemudian juga di sini airband juga bisa. Dan kalau teman-teman ngetik biasa, nanti ngetik ya. Ini jangan salah ya, kalau detik Welcome you. 8. itu 800 bisa diketik teman-teman, tapi nggak bisa ngerisip, belum bisa ngerisip ya teman-teman. Belum bisa ngerisip untuk yang Eracom D910 ini ya. Tapi luar biasa, resipnya juga oke, karena kita tes tadi bagus. Cuman dia belum waterproof. Ya, dia belum waterproof. Sehingga masih di bawah teman-temannya yang ada di sini, tapi resipnya oke. Modulasi ya kurang lebih sama. Jadi sekali lagi yang kita urutkan tadi ya teman-teman, ini nomor 9 ya. Nomor pertama tadi ada Escom FC12 Pro 2025, kemudian ada Wercom WR818 Spot Radio. Yang kedua, yang ketiga ada sebentar. Ini yang ketiga ada Eracom RC98, teman-temannya ada Foscom 2100R, ada Foscom UV98, ada Escom FC10 Pro, ada TYT TH98. Kemudian urutan yang ketiga ada Eracom RC69 Plus. Urutan yang keempat ada SMP DM700. Kelima ada Eracom RC69 Plus. Yang ketujuh ada Dalcom DL9000 Pro. Yang ke-8 ada Eracom Mercom BR818 Plus. Kemudian yang ke-9 ada Eracom lagi D910 ya. Saya kok lupa terus tipenya ya. Ya benar, RCD910. Kemudian sama juga nanti ada GT10 ya teman-teman. Sama dengan ini. Kemudian yang ke-10 ada Escom FC20 Pro. Yang ke-11 ada Worton WR99. Kemudian yang ke-12 ada Dalcom DL9000 dual band. Kemudian yang terakhir yang ke-13 ada GP320. Saya beli memang nggak ada mereknya teman-teman, memang kayak gini, tapi kalau tipe GP320 semuanya sama seperti ini ya, sama. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua, ada satu radio yang memang kebetulan nggak ada di sini, itu juga masuk teman-teman ya. Itu punyanya yang saya sebutkan tadi, ada Foscom FC98R yang baru ya. Dia keunggulannya di mana? Dia keunggulannya ya powernya 10 watt, tidak waterproof juga, tapi dia punya sinyalnya clear. Nah, dia frekuensinya bersih, harmoniknya hampir nggak ada, bersih banget. Jadi powernya gede tapi bersih. Oke teman-teman, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat.
Untuk link pembelian nanti kita akan sampaikan di deskripsi video ini, dan tentunya jangan khawatir kalau masih masuk rekomendasi itu berarti radionya bisa dipakai dengan baik. Kemudian yang kalau belum ada di sini itu bukan berarti tidak baik, tapi karena kita tidak ada radionya sehingga mau ngasih tahu keunggulan seterusnya itu apa ya, kita nggak bisa ngungkapin secara detail di sini, sehingga buat teman-teman semua kita mau. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya rekomendasi kita kali ini, dan tentunya buat teman-teman semua yang saya sebutkan di sini tadi adalah yang range harga 500 sampai 1,5 ya, 1.500.000, dan itu yang terbaru, produk-produk terbaru yang ada di pasaran yang bisa dicari ya. Dan tentunya mudah-mudahan brand-brand yang sudah kita review di sini, ketika produknya itu ada sedikit penurunan ya nanti bisa dinaikin lagi sehingga nanti bisa menjadi yang di atas lagi ya, seperti itu. Sehingga tentunya buat teman-teman semua itu yang namanya rekomendasi itu berarti udah paling bagus, bisa digunakan ya teman-teman, bisa digunakan dengan baik ya. Dan 1-2 kekurangan itu wajar aja, dan itu memang nggak ada produk yang sempurna teman-teman ya. Produk yang sempurna itu nggak ada, jadi semuanya saling melengkapi, dan apa yang saya sebutkan di situ nanti tinggal Anda pilih yang mana yang Anda inginkan. Dan masing-masing reviewnya juga sudah ada di video-video kita sebelumnya dan kita tes. Kemudian juga buat teman-teman semua, nanti link pembeliannya akan kita tampilkan di deskripsi video, dan kalau ada tagnya kita tampilkan di tag video di depan video Anda yang Anda nonton ini. Kemudian juga sekali lagi buat teman-teman kalau mau nanti nyarinya juga di Shopee, kalau ragu-ragu nanti lihat aja ada video di saya di situ ya, di Shopee ada video singkat, kemudian atau di Tokopedia mungkin ya. Tapi yang banyak sih di Shopee saya. Kalau di Tokopedia kayaknya kurang ya teman-teman. Yang di Shopee yang banyak. Lebih baik di situ aja karena rekomendasi saya toko-tokonya itu sudah terpercaya teman-teman. Sehingga apa yang saya tampilkan video singkat itu sudah oke. Silakan aja Anda berburu di situ. Kalau harganya murah silakan Anda beli. Kalau sesuai dengan keinginan Anda silakan Anda siapkan budgetnya supaya bisa mendapatkan radio idaman Anda semuanya. Nah, tentunya ada beberapa hal yang mungkin saya sebutkan di sini juga sebelum Anda mencari sebuah radio ya. Kadang-kadang radio yang terbaik itu belum tentu juga siap di pasaran teman-teman. Kadang-kadang teman-teman, waduh goib Om Edi, goib ya memang karena ketika radio itu bagus, ketika tuh radionya menjadi yang terbaik, itu banyak orang yang mau teman-teman, banyak orang yang mau, yang ingin, sehingga ketika dibeli kan ya tentu otomatis se-Indonesia berapa jumlahnya, kalau mereka butuh semua ya tentunya habis teman-teman ya. Nah itu dia, jadi kalau sudah saya rekomendasikan di sini ya silakan aja Anda mencari ya, jangan sampai harganya naik, nanti harganya naik, kemudian nanti mungkin juga barangnya habis ya, silakan aja Anda cari sebelum Anda kehilangan produk tersebut teman-teman. Nah oke, jadi sekali lagi terima kasih Anda sudah nonton video ini sampai selesai. Sekali lagi buat teman-teman, ini adalah rekomendasi di channel ini, jadi kalau Anda mungkin ada rekomendasi lain silakan. Kita tidak membatasi sebatas apa yang saya rekomendasikan, tapi yang jelas saya rekomendasikan sesuai dengan real review kita ya, real review kita yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih lagi, selamat menjalankan ibadah puasa, tentunya jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kecil itu Indonesia. 73, bye bye.